Kita panaskan dulu wajan teflonnya. Nah, jika sudah panas, kita tuang teman-teman, kita tuangkan, kita diamkan saja. Kalau bawahnya sudah agak kering, bisa kita tutup sebentar. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, kita tutup dulu. Nah, ini teman-teman, kue serabinya sudah jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Desi Juga Haryati. Untuk resep kali ini saya mau buat kue serabi, tapi pakai teflon bikinnya. Di sini kita ya teman-teman. Di sini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di sini ada tepung terigu. Di sini saya pakai 150 gram, atau kalau teman-teman nggak punya timbangan di rumah, 150 gram itu adalah 15 sendok makan, tapi nggak munjung ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga pakai tepung beras 50 gram atau 5 sendok makan. Lalu saya juga pakai gula pasirnya 2 gula pasir 2 sendok makan. Kemudian permifannya setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Pakai baking powder juga 1 sendok teh. Kemudian saya pakai telurnya 1 butir. Kita pakai pewarna hijau juga. Kemudian saya pakai santan kentalnya 250 ml. Kalau segelas ini 200 ml, nanti kita tambahin airnya 50 ml lagi. Sekarang caranya, semua bahan kita campur jadi satu. Kita masukkan saja di sini teman-teman. Semua bahan kita campur jadi satu. Tepung terigunya kita masukkan. Lalu tepung berasnya juga kita jadi satu di sini. Kemudian ragi instannya kita masukkan, gula pasirnya kita masukkan, lalu telur 1 butir kita pecahkan, kemudian kita masukkan ke dalam adonannya. Kemudian baking powdernya juga kita masukkan ya teman-teman. Kita campur saja jadi satu baking powdernya, lalu kita aduk dulu sebentar. Kita aduk, kemudian kita masukkan sedikit-sedikit santan cairnya. Masukkan ya teman-teman, kita aduk sampai dia tercampur. Kemudian kita tambahkan santannya setengah gelas lagi ya, karena 200. Tambahkan sedikit lagi seperti ini. Kita aduk terus, kemudian kita tambahkan pewarna hijaunya. Kita tambahkan 5 tetes. Seperti ini ya teman-teman.
adonannya tercampur semua, kita diamkan dulu selama 1 jam ya teman-teman. Kita tunggu sampai 1 jam, kita tutup adonannya, kita tutup dengan, boleh pakai serbet atau pakai yang lainnya ya teman-teman. Kita tutup dulu, kita tunggu selama, sambil menunggu adonan serabinya tadi 1 jam, kita membuat kuah gula merahnya. Di sini saya sudah siapkan gula merahnya 200 gram. Ini tidak saya potong-potong ya teman-teman, karena ini keras, habis dari lemari es, jadi langsung saya masukkan saja bersama. Di sini saya sudah siapkan santan 200 ml, kemudian ditambah dengan airnya ya teman-teman. Tambahkan lagi dengan airnya 200 ml. Nah, di sini tambahkan air lagi 200 ml, tapi saya tidak ini saya sisakan sedikit nanti untuk tepung maizenanya. Kemudian di sini daun pandannya ya, 5 lembar. Kita rekatkan saja seperti ini, kita ikat, kemudian kita masukkan, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, kita campur jadi satu, kemudian kita panaskan, kita rebus ya, kita masak teman-teman. Nah, untuk maizenanya di sini saya pakai 2 sendok makan maizena. Kita larutkan ya di dalam ini gelas air yang berisi gelas tadi. Ini kita aduk saja. Sekarang kita masak dulu gula merahnya yang tadi, sampai dia mendidih ya teman-teman. Kita tunggu saja. Aduk gula merahnya. Teman-teman kalau punya gula merah batok seperti ini lebih bagus ya teman-teman, rasanya tuh lebih enak, lebih gurih ya teman-teman, lebih berasa manisnya. Nah, ini kita tunggu sampai gulanya larut ya teman-teman. Ini ya teman-teman, setelah mendidih ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman, biar nggak pecah santan. Ini sudah mendidih, kemudian mau saya masukkan larutan tepung maizenanya tadi ya teman-teman, yang 2 sendok makan kita masukkan ke dalam, kemudian kita aduk lagi agar mengental. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman. Setelah gula ininya jadi, gula merahnya jadi, kita tunggu ya teman-teman sampai adonan serabinya mengembang dulu. Sini tuh teman-teman, kekentalannya seperti ini ya, kuah kimchinya ini sudah jadi. Kemudian kita matikan saja apinya. Nah, sudah, kita tunggu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah 1 jam kita buka ya, kita buka tutupnya. Kemudian di sini kita lihat adonannya sudah mengembang seperti ini. Setelah mengembang seperti ini, kita masukkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Ini saya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian, nah garamnya ini terakhir ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali adonannya. Di sini sudah ngembang. Nah, kita bisa pakai sendok sayur ya teman-teman. Kita panaskan wajan. Kita panaskan dulu wajan
teflonnya seperti ini dengan api kecil saja sampai panas ya teman-teman. Nah, jika sudah panas, kita tuangkan 1 sendok ini ya teman-teman. Kita balik, apinya kecil saja. Nah, di sini serabinya sampai dia, nah seperti itu ya adonannya ya teman-teman. Sampai dia matang bawahnya, baru kita angkat. Kalau bawahnya sudah agak kering, bisa kita tutup sebentar biar atasnya cepat kering. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kita angkat saja serabinya seperti ini, bawahnya kita angkat dulu. Nah, dia bolong-bolong seperti ini ya teman-teman. Teksturnya ini udah matang, kita angkat. Kita lakukan lagi. Kita bikin, masukkan. Tidak usah digoyang-goyang ya teman-teman teflonnya, biarkan serabinya matang seperti ini. Teksturnya tuh berlubang seperti ini ya teman-teman adonannya. Nah, di sini saya punya kelapa parut ya, bisa ditambahkan di atasnya seperti ini. Itu juga enak ya teman-teman. Seperti ini, kita tutup dulu. Kita tutup sebentar. Nah, ini juga sudah matang. Kemudian kita angkat ya teman-teman. Nih bawahnya dia tidak gosong ya, seperti ini. Kita angkat dulu. Kita ambil lagi 1 sendok. Nah, ini kita masukkan dalam sini, ke dalam teflonnya. Seperti ini. Kita tutup ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kue serabinya sudah jadi ya. Masya Allah. Di sini cantik-cantik sekali ya teman-teman, kue serabinya berlubang-lubang. Dan ini kuah kincanya ya teman-teman, gula merah yang tadi sudah kita larutkan bersama tepung maizena. Di sini kuah kincanya sangat enak, kental. Nah, sekarang kita bisa cobain dulu rasanya ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman, like, dan tolong dibagikan, di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari channel Desi Juga Haryati. Di sini caranya, kalau teman-teman mau makan bisa dipotong-potong seperti ini lembut sekali teman-teman, dan bawahnya juga tidak gosong ya teman-teman, walaupun pakai teflon. Nah, ini begini, bisa kita potong-potong begini makannya. Ini lembutnya, rasanya juga enak ya teman-teman, tidak terlalu manis. Kemudian kita tuangkan kuah kincanya atau gula merahnya. Di sini kita bisa masukkan ke piring. Nah, ini kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, garing dan lembut teman-teman. Enak sekali ya. Berasa juga tepung berasnya. Kemudian gulanya juga enak, tidak terlalu manis. Ditambah ada rasa kelapanya sedikit. Beneran enak teman-teman. Nih saya cobain lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Resep yang sudah saya buat, kue serabi buat pakai teflon. Sekian dari saya, Desi juga Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.